Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita hari ini dapat bertemu lagi dalam video mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang hari ini akan kita bahas materi tentang sumber daya manusia. Masih di bab ke-1 tentang keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Ya, pertemuan yang keempat ini materinya tentang sumber daya manusia. Ya, sebelum ke materi yang keempat, kita akan mereview atau mengingat kembali materi minggu yang kemarin atau minggu yang ketiga, yaitu tentang potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia yang minggu kemarin Ibu jelaskan, itu di negara Indonesia beraneka ragam potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Ya, dilihat dari hutannya, dari persebaran flora dan faunanya, dari tumbuhan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu potensi sumber daya alam. Ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya tentang sumber daya manusia. Ya, tapi sebelum ke materi, kalian mempelajari tujuan dari sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM, sumber daya manusia. Di sini ada tujuan pembelajaran atau esensi dari kalian belajar mengenai sumber daya manusia. Nah, tujuan pembelajaran atau esensi ini kalian harus miliki di diri kalian masing-masing. Ya, yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan sumber daya manusia. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam mengamati kondisi sumber daya manusia. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran diri untuk menjaga dan melestarikan sumber daya manusia. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan memiliki kemampuan self-leadership dalam menyampaikan hasil pengamatan atau pada saat menyampaikan hasil diskusi di depan kelas kalian. Nah, yang keempat ini maksudnya nanti pada saat kalian sudah bisa ke sekolah, kalian bisa melakukan diskusi dan hasilnya itu kalian bisa presentasikan di depan kelas dengan mempunyai kemampuan percaya diri ya dalam menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian harus memiliki 4 bagian tersebut. Ya. Kita lanjut ke yang materi kita. Nah, di sini sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam di negara kita ini sangat banyak dan melimpah. Ya, sampai-sampai pada zaman dulu banyak negara asing yang menguasai kekayaan alam kita. Ya, karena apa? Karena kita saking banyaknya, saking sumber daya alam yang saking melimpah, banyak negara-negara asing yang ingin memiliki negara Indonesia. Karena apa? Karena sumber daya alamnya sangat banyak. Ya. Terus yang berikutnya, untuk kekayaan sumber daya alam yang tidak akan berarti tanpa adanya ketersediaan sumber daya manusia. Kenapa sih harus ada ketersediaan? Maksudnya di sini sebabnya sumber daya manusia mengelola sumber daya alam. Jadi manusia yang ada di negara Indonesia bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Ya, jadi jangan sampai kita negara Indonesia banyak potensi sumber daya alam, banyak sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Kita sebagai manusia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik.
Ya, makanya kita sebagai manusia harus bisa pengolahannya atau harus bisa memanfaatkannya sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, kita lihat siapakah sumber daya manusia itu? Nah, sumber daya manusia itu siapa sih? Adalah kita, ya, atau aku, kamu, atau dia. Seperti kalian. Kalian adalah sumber daya manusia, ibu pun sama sumber daya manusia, ya. Nah, itu sumber daya yang ada di negara Indonesia. Jadi sumber daya negara yang ada di negara Indonesia itu sangat banyak dan melimpah, ya. Seperti minggu kemarin belajar tentang potensi sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam manusia atau SDM, sumber daya manusia, ya. Dan selanjutnya, nah, apa itu sumber daya manusia? Nah, kita lihat di sini pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi penduduk dalam suatu negara yang dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Nah, maksudnya di sini sumber daya manusia memiliki masing-masing punya potensi, ya, potensi penduduk dalam suatu negara. Nah, punya potensi masing-masing setiap manusia dan bisa dimanfaatkan oleh sumber daya manusia dan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, nah untuk apa sih? Untuk keperluan pembangunan negara kita. Ya, terus yang berikutnya, penduduk sebagai sumber daya manusia menjadi aset. Nah, maksudnya apa? Penduduk kita atau negara kita ini, warganya itu menjadi aset tenaga kerja. Contohnya, banyak di negara Indonesia perusahaan-perusahaan, tapi tenaga kerjanya ada yang menggunakan alat-alat yang sudah canggih seperti robot, ada juga yang menggunakan sumber daya manusia atau potensi manusia, ya, yang ada di misalnya contohnya di PT atau di pabrik-pabrik itu menggunakan daya manusia, sumber daya manusia, ya. Jadi manusia itu sebagai aset tenaga kerja yang akan menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat, gitu. Nah, maka dari itu sumber daya manusia di sini harus memiliki apa? Keterampilan, ya, kecerdasan dan skill, ya, itu untuk sumber daya manusia, ya. Terus yang berikutnya, penduduk yang menjadi tenaga kerja hanya penduduk yang sudah memasuki usia produktif. Nah, maksudnya gini, yang boleh melakukan sumber daya manusia atau yang boleh bekerja itu adalah usia 15 tahun ke atas atau yang sekarang lagi sudah dilontarkan undang-undang itu usia 17 tahun ke atas sudah selesai sekolah dari SD, SMP, SMA atau SMK, dia sudah umur 17 tahun ke atas atau 18 tahun, dia sudah boleh melakukan atau sudah boleh bekerja atau menjadi tenaga kerja. Sampai umur berapa? Sampai umur 64 tahun. Kalau fisiknya masih kuat. Nah, itu ya. Jadi, kalian kalau masih di bawah usia 15 tahun atau di bawah 17 tahun, kalian belum diperbolehkan untuk menjadi tenaga kerja atau kalian mencari pekerjaan. Ya, karena kalian masih di bawah usia 15 tahun atau 17 tahun. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, nah, tapi kalian jangan khawatir. Kalau umur kalian sudah memasuki usia produktif, ya, kamu nggak perlu kerja keras. Kenapa? Karena umurnya sudah mencapai 17 tahun ke atas, dia boleh menjadi tenaga kerja. Ya. Ya, jadi sekarang kalian belum sampai 17 tahun atau belum sampai 18 tahun, kalian tidak boleh melakukan pekerjaan atau misalnya kalian bekerja di suatu PT atau perusahaan,
tidak boleh di bawah usia 17 tahun. Ya, harus di atas 17 tahun. Karena apa? Karena di bawah usia 17 tahun itu masa-masa kalian untuk belajar. Ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Kenapa menuntut ilmu? Agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa yang akan datang terus meningkat. Jangan sampai gini, kita mau meningkatkan potensi sumber daya manusia, tapi kitanya sendiri tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri kita, tidak mungkin sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia ini meningkat. Masa depannya tidak akan. Makanya kalian yang belum umur 17 tahun ke atas tidak diperkenankan untuk kalian bekerja. Kalian hanya fokus, hanya kalian boleh belajar, selesaikan dulu sekolah kalian sampai misalnya minimal SMA ataupun SMP. Ya, usia 17 tahun. Di atas 17 tahun atau sudah 18 tahun, boleh kalian bekerja. Ya, tapi dengan cara apa? Kalian mempersiapkan yang pertama sekarang. Kalian harus mulai belajar dulu. Menuntut ilmu karena apa? Karena kalian harus mempunyai keterampilan dulu. Keterampilan, kecerdasan, terus skill kalian. Ya, baru kalian boleh bekerja atau beraktivitas. Ya, seperti layaknya orang di atas umur 17 tahun. Nah, kenapa kalian bersekolah dulu? Supaya kalian dari hasil sekolah ini berkualitas. Memiliki keterampilan yang tadi sampaikan. Terus yang selanjutnya, nah, gimana sih kita bisa mengetahui sumber daya manusia kita sudah berkualitas atau belum? Nah, gimana kita caranya? Nah, untuk mengetahuinya, bisa dilakukan dengan mendata jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini maksudnya pertumbuhan penduduk di suatu negara atau misalnya di negara Indonesia. Ya, komposisi penduduk lalu kualitasnya. Contohnya misalnya gini, yang sekolah SD berapa 100 jiwa. Yang sekolah SMP, sekolah SMA atau SMK yang perguruan tinggi yang tidak sekolah sama sekali. Nah, jangan sampai kita ingin kualitas sumber daya manusianya meningkat, bagus, tapi di negara kita tidak ada yang mau sekolah atau kebanyakan yang putus sekolah. Gitu. Itu jangan sampai ya, karena kalau kualitas sumber daya manusianya bagus, itu harus didasarkan kalian bersekolah dulu. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi kalau bisa. Tapi kalau sampai mencapai SMK, SMA saja, itu sudah boleh kalian melakukan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, di sini jumlah penduduk. Ya. Selain memiliki sumber daya alam yang besar, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan, data terbaru dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan penduduk Indonesia ini pada tahun 2019 yang Ibu ambil. Tahun 2020 belum Ibu ambil ya datanya. Ini pada tahun 2019 mencapai 267 jiwa. Nah, ini perkiraan penduduk Indonesia ya. Nah, belum 2020, mungkin 2020 lebih dari yang diperkirakan 2019. Itu ya, itu jumlah penduduk di suatu negara atau negara Indonesia. Nah, kita lanjut. Nah, ini piramidanya atau grafiknya. Grafik dalam piramida penduduk negara Indonesia pada tahun 2019. Nah, ini kalian bisa lihat ya, jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelaminnya. Nah, ini yang Ibu ambil datanya dari tahun 2018 sampai 2019.
Ya, dari mana sumbernya? Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ya, ini kalau yang warnanya ini laki-laki, ya, yang biru ketuaan, yang biru muda ini, biru laut adalah perempuan. Kalian bisa melihat di sini, ya, grafiknya atau piramidanya. Ya, ini dari sekitar jumlahnya, ya, dari tahun 2019 atau 2018-2019, ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, dilihat dari grafik yang di atas menunjukkan jumlah penduduk dapat diketahui dari penggandaan sensus. Nah, apa sih penggandaan sensus? Biasanya sensus itu dilakukan setiap tahun sekali. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mendata semua penduduk yang ada di negara Indonesia. Misalnya daerah Jakarta, Bekasi, terus daerah Karawang, daerah yang lainnya. Itu semua didata dan dijadikan satu menjadi data yang ada di negara Indonesia. Nah, sensus penduduk ini tujuannya atau pengertiannya untuk penghitungan jumlah penduduk. Nah, nih, pengertian sensus penduduk ya, untuk penghitungan jumlah penduduk oleh lembaga pemerintah. Nah, yakni Badan Pusat Statistik atau BPS. Ya. Nah, waktu itu ada yang sampai 5 tahun sekali, tapi sekarang 10 tahun sekali. Nah, ini dengan cara apa? Dia melakukan perhitungan ini dengan sensus penduduk secara serentak, ya, untuk mendapatkan hasil yang semuanya sama dan merata. Ya. Nah, ini caranya gimana sih caranya? Nah, kita lihat caranya. Pada saat ada petugas sensus yang datang ke rumah kalian, terus petugas sensus itu akan bertanya-tanya, ya. Nah, dia meminta informasi dari kalian atau di rumah kalian atau di tempat tinggal kalian, ya. Nah, ini informasinya apa saja? Misalnya, ya, ada yang dinamakan dengan sensus de facto dan sensus de jure. Nah, nanti dijelaskan lagi ya. Ini sensus ini menanyakan tentang apa? Tentang dua hal. Sensus yang diminta dua hal ini adalah sensus de facto dan sensus de jure. Nah, ini ya, kalian lihat. Nah, kita lihat pengertian sensus de facto dan sensus de jure, ya. Nah, ini kalau sensus de facto itu, nah ini lihat perbedaannya. Penghitungan pada setiap penduduk yang berada di wilayah tempat sensus. Nah, ini dilaksanakan. Contohnya, ketika diadakan sensus di Yogyakarta, nah, Iqbal yang berasal dari Jakarta tetapi sedang berkuliah di Yogyakarta, akan tetapi dihitung dalam sensus tersebut. Nah, walaupun dia tinggalnya di Jakarta, tetapi dia kuliahnya di Jogja tetap dihitung. Itu yang dinamakan dengan sensus de facto. Contohnya gini, ibu tinggalnya di Jakarta, tetapi ibu mengajarnya di Bekasi. Nah, pada saat ada sensus penduduk, ibu tetap dihitung di daerah Bekasi, ya. Nah, kita lihat di sensus de jure sekarang, ya. Sensus de jure, nah, perbedaannya, penghitungan hanya dilakukan terhadap penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah tempat sensus, ya, sedang dilaksanakan. Maksudnya gini, perhitungan hanya dilakukan terhadap penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah tempat sensus sedang dilaksanakan. Contohnya, kita berasal dari Bandung, tetapi sedang bekerja di Jakarta. Nah, maka ketika ada sensus di Jakarta, kita tidak akan dihitung dalam sensus tersebut, ya, karena dia berasal dari Bandung. Itu bedanya, ya. Nah, seperti contohnya kayak ibu tinggalnya di Jakarta, tapi ibu ngajarnya di daerah Bekasi. Nah, kalau menurut sensus
juri, ibu ditulis atau tidak? Nah, kalau di Jakarta, ibu tidak ditulis, ya. Kalau ibu tinggal di Jakarta, ibu ditulis hanya di Jakarta, tapi di di Bekasinya tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena kalau sensus de facto dengan de jure agak berbeda, ya. Dia hanya yang benar-benar tempat tinggalnya, ya. Walaupun misalnya kalian nanti tempat tinggalnya di Bekasi, kuliahnya di Bandung. Kalau sensus de jure kalian tetap, ya, tempat kuliahnya tidak disensus, tapi kalian mendapatkan sensus di rumah. Gitu. Itu bedanya antara sensus de facto dengan sensus de jure, ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini pengertiannya nih. Selanjutnya, survei penduduk adalah kegiatan untuk melakukan penelitian. Penelitian apa? Penelitian penduduk pada waktu yang tepat. Nah, tertentu dengan ruang lingkup terbatas. Survei hanya fokus pada hal-hal tertentu, sehingga informasi yang dikumpulkan bisa lebih luas dan mendalam. Ya, jadi kalau untuk sensus itu, dia misalnya yang ditanyakan apa nih? Data pribadi dengan misalnya pekerjaan atau apa. Jadi dia difokuskan kepada apa untuk sensus penduduk ini. Jangan sampai dia bertanya-tanya tetapi tidak mengarahkan kepada tentang sensus penduduk. Nah, contohnya misalnya surveinya hanya fokus di bidang ekonomi atau pertanian. Nah, ini jadi harus jelas. Kalau dia sensusnya tentang perekonomian dan pertanian, dia seputar ini. Gitu ya, jangan sampai meluas yang lainnya karena waktunya terbatas. Ya, kita lihat. Nah, sementara itu, registrasi penduduk adalah proses pencatatan. Ya, proses pencatatan peristiwa kependudukan yang terjadi setiap saat. Ya, dalam apa? Dalam setiap penduduk berkewajiban mendaftarkan peristiwanya yang dialami keluarganya ke tempat mana? Kelurahan atau kantor-kantor kecamatan. Contohnya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Nah, ini harus kalian melaporkan nanti kalau kalian sudah dewasa. Tapi kalau sekarang adalah orang tua kalian. Ya, karena apa? Karena untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di negara Indonesia. Kalau misalnya setiap warganya semuanya berpartisipasi untuk melaporkan dirinya tentang misalnya tadi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, perubahan pekerja secara rutin, itu pasti datanya akurat. Misalnya di rumah kalian ada yang melahirkan, ya kalian melaporkan atau orang tua kalian melaporkan ke kelurahan, berarti bertambah penduduk negara Indonesia. Ada yang meninggal, kalian melaporkan, berarti berkurangnya penduduk negara Indonesia. Ada yang perkawinan, perceraian, berarti itu data yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, nah setelah penggandaan ketiga hal tersebut yang di atas tadi, nah kita bisa tahu jumlah penduduk suatu negara. Nah, kenapa kita bisa mengetahui jumlah penduduk suatu negara? Jumlah penduduk yang besar bisa menguntungkan. Karena apa? Karena jumlah penduduknya usianya produktif, menjadi berlimpah. Nah, tapi semuanya tergantung dengan kondisi kualitas sumber daya manusianya. Walaupun manusianya banyak, penduduknya banyak, tapi tidak berkualitas, itu tidak akan bisa menguntungkan. Karena apa? Karena manusianya, sumber daya manusianya ini tidak berkualitas. Gitu. Ya. Nah, kualitasnya sangat rendah. Nah, kalau sangat rendah itu tidak akan menjadi untung. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak bisa mengolahnya. Ya, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya satu misalnya kreatif, terampil,
cerdas, ya kompetitif. Nah, itu bisa punya sumber daya yang menguntungkan. Tapi kalau sumber daya manusianya tidak mau belajar, faktor pendidikannya menurun, terus kualitasnya juga tidak ada yang mau untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bertambah. Nah, tidak punya keterampilan itu tidak akan berkualitas bagus, tapi kualitasnya rendah. Ya, yang selanjutnya. Nah, tahukah kamu? Nah, ini yang Ibu ambil sumber datanya dari Bappenas ya. Pada tahun 2030 sampai 2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Maksudnya, jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan yang bukan usia produktif. Penduduk berusia produktif pada tahun itu diperkirakan mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksinya sebesar 297 juta jiwa. Nah, itu baru memprediksi ya dari tahun 2030 sampai tahun 2040. Nah, selanjutnya, nah ini ada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk tadi ditentukan dan dapat mengalami perubahan. Misalnya hari ini kita tentukan jumlahnya sekian, bisa jadi ada perubahan pengurangan, perubahan penambahan. Karena pertambahan maupun pengurangan penduduk itu fleksibel. Ya, perubahan itu disebut dengan pertumbuhan penduduk. Ya. Nah, faktor penyebabnya terjadi karena apa perubahannya? Ada dua bagian. Ya, faktor alami dan faktor non alami. Ya. Tuh, kalau jumlah penduduk memang tidak selalunya sama, tidak setiap tahunnya sama, misalnya 2000 jiwa, terus 2000 jiwa tapi enggak. Ya, ada yang faktor pengurangan penduduk, ada faktor perubahan penduduk. Nah, di sini faktor penyebabnya apa? Ada dua bagian, yaitu faktor alami dan faktor non alami. Kita lihat kalau faktor alami terdiri dari contohnya kelahiran atau natalitas. Yang kedua kematian, mortalitas. Ya, nah ini yang alami, ya, yang kita tidak duga-duga dan kita tidak tahu, gitu ya, kelahiran dengan kematian. Nah, contohnya kelahiran menyebabkan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan kematian menyebabkan pengurangan penduduk, ya. Faktor non alami nih, yang faktor non alami adanya perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi. Faktor perpindahan penduduk yang disebut dengan migrasi. Nah, pada migrasi penduduk bertambah dan berkurang karena dilakukan dengan sengaja. Ya, ada yang pindah. Nah, disebut dengan migrasi. Ada yang faktor sengaja pindah. Nah, ada yang misalnya dari pindah, ada yang masuk lagi. Nah, berarti itu ada dua ya, yang ingat-ingat, faktor alami dan faktor non alami. Nah, ini dilihat ada 5 jenis migrasi yang kalian harus ketahui. Yang pertama apa sih? Urbanisasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga imigrasi, yang keempat emigrasi, dan yang kelima remigrasi. Nah, ada 5 jenis migrasi yang kalian harus ketahui. Nah, kalau urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, contohnya misalnya dari Cikarang ke Jakarta, itu urbanisasi. Nah, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat penduduknya. Misalnya dari Jakarta pindah ke mana, yang tempat penduduk yang berkurang, itu dinamakan dengan transmigrasi. Kalau yang imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Itu disebut dengan migrasi. Kalau emigrasi, yaitu keluarnya penduduk satu daerah atau suatu daerah
untuk masuk ke daerah yang lain. Itu dinamakan dengan emigrasi. Nah, kalau remigrasi yaitu kembalinya penduduk ke daerah asal. Nah, itu tadi 5 jenis migrasi yang kalian harus ketahui. Ya, pertama urbanisasi, kedua transmigrasi, yang ketiga imigrasi, yang keempat emigrasi, yang kelima remigrasi. Ya, jelas ya sampai di sini. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, kalian pernah mendengar tentang program keluarga berencana? Nah, ini sama dengan apa? Faktor-faktor yang disebabkan dari sumber daya manusia. Ya, mendengar tentang program keluarga berencana. Karena apa? Nah, ini salah satu program pemerintah untuk menjaga kestabilitas pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kenapa harus dijaga? Karena apa? Karena kestabilitasnya atau kestabilannya negara Indonesia supaya stabil. Nah, yang dilakukan dengan keluarga berencana atau yang disebut dengan KB. Ya, mungkin orang tua kalian, ibu kalian sudah mengerti tentang program berencana atau KB. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menekankan dampak buruk dari cepatnya pertumbuhan penduduk. Nah, itu tujuannya nih. Ya, yang kalian harus ketahui ini tujuannya. Ya, menekankan dampak buruk dari cepatnya pertumbuhan penduduk. Ya, nah itu tujuan program keluarga berencana. Selanjutnya, ada dampak cepatnya pertumbuhan penduduk. Nah, ini ada dampaknya nih, contohnya nih, ini Ibu ambil contoh ya. Dampaknya cepatnya pertumbuhan penduduk. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Maksudnya belum produktif itu, ya, usianya masih muda, tetapi misalnya ada yang putus sekolah, jadi belum produktif. Nah, yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, ini dari kelima ini adalah dampak cepatnya pertumbuhan penduduk yang ada di negara Indonesia. Ada 5 yang kalian harus ketahui. Ya. Dan selanjutnya, komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk juga harus dikelompokkan berdasarkan karakteristik. Ya. Nah, karakteristik dasar umum digunakan pengelompokan. Yang pertama itu dari umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, jenis pekerjaan, dan tempat tinggal. Ini kalau dikelompokkan, ya, untuk yang dasar umumnya saja, ya. Nah, di sini komposisi penduduk ditampilkan dalam bentuk grafik, ya, yang dinamakan dengan piramida. Nah, tadi yang sudah tampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Nah, grafik ini nantinya bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Nah, bentuk piramid ini, ya, ada 3 bagian, yaitu ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Ini ada 3 piramid bentuk negara Indonesia atau grafiknya. Ya. Nah, ini contohnya nih seperti ini. Nah, ada 3 nih. Piramida. Nah, ini bentuknya piramida penduduk. Ada yang tadi ekspansif. Nah, ini bentuknya seperti ini, ekspansif. Ya, bentuk piramidanya. Ya, terus komposisi atau stasioner, ini bentuknya seperti ini. Ya, terus konstruktif. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini piramida yang ada di negara Indonesia. Ada 3
bagian yang kalian harus ketahui. Nah, kalau ekspansif ini dia memiliki ciri-ciri. Pertama, jumlah penduduk usianya muda, 0 sampai 19 tahun. Sangat besar. Yang kedua, angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk relatif tinggi, yaitu untuk ekspansif. Sedangkan ciri stasioner yaitu jumlah penduduk usia muda dengan dewasa relatif seimbang. Berarti antara muda dan dewasa itu seimbang. Yang kedua, angka kelahiran tidak begitu tinggi dan angka kematian relatif rendah. Berarti angka kelahiran tidak begitu tinggi dan angka kematian relatif rendah. Ya, pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, ini yang dinamakan dengan ciri-ciri stasioner. Ya, yang berikutnya konstruktif. Ciri-cirinya ada 5 bagian. Pertama, jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua di atas usia 64 tahun. Sangat kecil. Yang kedua, jumlah penduduk terbanyak pada usia dewasa. Yang ketiga, angka kelahiran dan kematian sangat rendah. Ya. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat rendah. Yang kelima, penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Nah, ini yang digambarkan dengan piramida yang ada 3 bagian. Ekspansif, stasioner, konstruktif. Ya. Selanjutnya, kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk, setelah kita amati tadi piramidanya, ya, kita juga bisa mengetahui jumlah penduduknya. Nah, bagaimana bisa mengetahui jumlah penduduk? Nah, pertumbuhan penduduk dan pengelompokan pada penduduk sesuai dengan komposisinya. Ya, yang tadi yang Ibu jelaskan, baru kita dapat melihat bagaimana kualitas penduduk negara kita. Ya, kualitas penduduk yang ada di negara kita, sumber daya manusianya adalah tingkat kemampuan penduduk dan pengolahan dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, suatu negara yang berbentuk banyak tidak akan mendapatkan manfaat apapun jika kualitas penduduknya masih rendah. Ya, jadi gini. Jadi potensi sumber daya alamnya banyak, kalau sumber daya manusianya tidak dimanfaatkan atau kualitasnya penduduknya rendah, itu tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, karena kita lihat dari kualitas penduduknya dulu. Kalau kualitas penduduknya tinggi, bisa memanfaatkan sumber daya alam. Tapi kalau penduduknya tingkatnya rendah, tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Nah, maka dari itu, kita harus berusaha agar kualitas penduduk semakin meningkat. Ya, kalian generasi muda nih, ya, harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat berkualitasnya tinggi atau hasilnya tinggi. Kalau itu sudah meningkat, insya Allah sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan dan bisa pengelolaannya oleh manusia atau sumber daya manusia. Ya. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini faktor utama penentuan kualitas penduduk. Nah, kalau kualitas penduduk ada faktor utamanya. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi. Nah, ini kalau pendidikan, kesehatan, ekonomi sudah ada kualitasnya, insya Allah sumber daya manusianya kualitasnya semakin tinggi atau semakin bagus. Ya, kita lihat kualitas pendidikannya. Tingkat pendidikannya yang tinggi mampu mengembangkan atau menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai iptek sehingga mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Ya. Yang kedua, kesehatan. Nah, kesehatan ini, jika kesehatan penduduk tergolong buruk, maka tidak akan menjadi produktivitas yang baik atau produktivitas yang baik kalau masyarakatnya atau kesehatannya menurun.
atau tergolong memburuk, ya, untuk mensejahterakan kehidupan di tempat tinggalnya. Itu tidak akan pernah bisa kalau kesehatannya terganggu. Gitu. Gimana mau meningkatkan sumber daya manusia, tapi kalau kesehatannya semakin hari semakin memburuk. Ya, terus yang berikutnya ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini dapat dilihat berdasarkan daya beli, ya, yang dimiliki oleh penduduk. Nah, daya beli ini bergantung pada pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang diperoleh rata-rata tiap penduduk per tahunnya. Nah, jadi 3 faktor yang menentukan kualitas penduduk. Pertama, pendidikan. Kedua, kesehatan. Yang ketiga, ekonomi. Ya, nah itu yang kalian harus ketahui. Nah, selanjutnya, seluruh penduduk Indonesia adalah sumber daya manusia yang paling penting bagi negara. Contohnya, ibu kalian adalah penduduk negara Indonesia. Disebut apa? Disebut sumber daya manusia yang paling penting di negara kita. Ya. Nah, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita perlu memperhatikan tingkat pendidikan dan kesehatan perekonomian sejak dini. Gitu, ya. Jadi itu 3 hal yang tadi Ibu jelaskan itu faktor utamanya untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Itu 3 bagian, ya, untuk faktor utama sumber daya manusia. Nah, kalau kalian ingin menjadi bagian sumber daya manusia yang berkualitas, buat kondisi sumber daya manusia Indonesia menjadi semakin berkualitas. Contohnya kalian nih sekarang fokus belajar, jaga kesehatan kalian, ya. Nah, faktor perekonomiannya kalian memang belum bekerja, nah itu biasanya orang tua kalian. Yang pertama kalian sekarang apa? Belajar dulu dan jaga kesehatan kalian. Ya, karena apa? Karena untuk menunjang nanti kedepannya kalian sudah selesai sekolah, kalian bisa apa? Mempunyai hasil yang bagus, sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan sampai selesai sekolah tapi kalian kualitasnya tidak ada. Nah, sumber daya manusianya berkurang, kalian tidak ada berkualitas. Itu gimana kalau kalian sekolah saja tidak ada berkualitas? Maka dari itu kalian harus lebih banyak lagi menggali ilmu dan belajar, ya, supaya sumber daya manusia yang kedepannya berkualitas lebih baik lagi, ya. Nah, berikutnya kesimpulan materi pada hari ini untuk pelajaran IPS tentang sumber daya manusia, yaitu potensi penduduk dalam suatu negara yang dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Ya, penduduk sebagai sumber daya manusia menjadi aset tenaga kerja yang akan menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Ya, jadi kalian kalau ingin menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kalian tadi harus memiliki 3 faktor yang paling penting. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi. Nah, itu adalah faktor utama sumber daya manusia, ya. Nah, supaya berkualitas kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, setelah kalian sekolah, selesai kalian melakukan satu tingkatan SMA atau SMK, kalian bisa melakukan pekerjaan. Nah, setelah kalian masuk ke dunia pekerjaan, kalian tunjukkan keterampilan kalian, kecerdasan kalian, ya, dan skill kalian dalam bekerja. Supaya apa? Supaya sumber daya manusia memiliki potensi yang sangat berkualitas, yang sangat bagus. Ya, itu kesimpulan dari materi kita saat ini, sumber daya manusia. Jadi kalian jangan sampai sekarang teknologinya sudah canggih, tapi sumber daya manusianya tidak berkualitas.
Ya, apalagi sekarang serba instan. Ingin pesan makanan bisa diantar. Ya, sekarang sudah canggih sekarang. Nah, maka dari itu zaman sudah canggih, kalian sebagai sumber daya manusia ini jangan ketinggalan zaman dan kalian harus lebih berkualitas lagi. Ya, dengan 3 tadi faktor: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, itu materi kita pertemuan minggu keempat tentang sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia. Ya, nanti kalian dapat dipelajari di buku paket kalian, dibaca lagi kalian materinya supaya kalian bisa memperdalami ilmu tentang sumber daya manusia. Ya, dan kalian bisa memanfaatkannya, bisa nanti kalian mengelola dan mendapatkan potensi sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Ya, nah itu untuk materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di kelas 7 tentang sumber daya manusia. Hari ini mungkin sudah cukup Ibu jelaskan ya sampai tadi kesimpulan. Nanti jangan lupa di rumah kalian baca kembali buku paketnya atau yang tadi dicatat kalian baca lagi supaya pelajaran sumber daya manusia ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa menerapkan. Ya, tadi ingat tujuan pembelajaran kita atau esensi yang ada di SNPIT Al-Fawah ini kalian bisa menunjukkannya dengan baik. Nah, itu aja untuk pembelajaran IPS dan untuk tugas kalian bisa lihat di Google Classroom. Ya, di Google Classroom sudah Ibu sediakan, kalian bisa lihat. Nah, untuk pembelajaran IPS hari ini, pertemuan yang keempat, karena sudah Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dikembangkan di masyarakat dan di diri kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.